Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah Gamtek yang kedua ya setelah UTS. Nah, kalau sebelum UTS kita bahas tentang menggambar secara manual, maka setelah UTS materinya adalah alat ukur dan pengukuran. Nah, alat ukur dan pengukuran ini materinya itu sudah ada saya kirim minggu lalu ya. Tinggal dibuka. Nah, alat ukur dan pengukuran. Pertama adalah definisi pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Jadi kalau kita misalnya punya meja misalnya ya, meja. Nah, ini mejanya besarannya besarannya itu adalah ini panjang. Nah, kita bandingkan besaran ini dengan besaran standar. Besaran standar. Dalam hal ini apa? Meteran. Meteran. Nah, jadi mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran, dalam hal ini panjang, dengan besaran standar. Besaran standar itu apa? Kalau panjang, pasti meter. Ya kan? Nah, itu adalah definisi pengukuran. Begitupun juga nanti kalau kita mengukur berat atau waktu dan seterusnya. Nah, besaran standar ini, dalam hal tadi meteran ini tidak sembarangan, ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah besaran standar itu, syaratnya adalah dapat didefinisikan secara jelas. Ya, 1 meter kan kita bisa definisikan. Misalnya 1 meter panjangnya segini, ya, dan seterusnya. Yang kedua, jelas dan tidak berubah terhadap waktu. 1 meter sekarang segini. Tahun depan segini juga. 5 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, atau 10 tahun yang lalu harus sama. Jadi, jelas dan tidak berubah terhadap waktu. Syarat yang ketiga, dapat digunakan sebagai pembanding di mana saja. 1 meter di sini harus sama dengan 1 meter di Afrika. Atau di mana? Di Sulawesi, di Papua, di Amerika, harus sama. Jadi nggak boleh berbeda. Itu adalah syaratnya. Syarat yang ketiga, dapat digunakan sebagai pembanding di mana saja. Seperti tadi saya jelaskan. Jadi ada 3 syaratnya. Nah, jadi syarat besaran standar itu ada 3 tadi. Terus kemudian, besaran standar di setiap pengukuran dapat merupakan salah satu dari besaran atau gabungan dari besaran dasar. Jadi besaran standar ini adalah besaran dasar atau gabungan dari besaran-besaran dasar. Besaran dasar atau gabungan besaran-besaran dasar. Nah, jadi di sini ada 2 istilah. Ada besaran standar, ada besaran dasar. Besaran standar itu bisa merupakan besaran dasar, bisa merupakan gabungan dari beberapa besaran dasar. Nah, ada 7 besaran dasar yang telah disepakati secara internasional. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada arus listrik, ada temperatur termodinamika, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Terus kemudian ada 2 tambahan lainnya. Ada sudut bidang dan ada sudut ruang. Ini besaran dasar ya. Nah, mungkin kalau kita sebagai teknik industri, udahlah kita cuma paham 3 aja. Panjang, meter. Satuan standarnya, besaran dasarnya panjang, satuan dasarnya meter, simbolnya M.
Jadi panjang ini meter M. Terus yang kedua adalah massa. Terus kemudian ini kilogram. Ini satuannya K. Yang ketiga waktu. Ini kemudian ini besaran satuan standarnya detik atau sekon. Ini lambangnya S. Hati-hati lambangnya ya, karena satuan internasional. M kilogram, S sekon. Nah, yang lainnya ya mungkin kalau bidang lain nanti pelajari ya. Kita cuma 3 aja. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa besaran dasar itu merupakan besaran standar itu bisa merupakan besaran dasar, bisa merupakan gabungan dari besaran dasar. Misalnya apa? Misalnya volume atau misalnya luas. Luas ini adalah besaran standar. Tapi kalau Anda lihat luas itu apa sih? Meter dikali meter. Ini besaran dasar. Jadi M pangkat 2. Jadi merupakan gabungan dari besaran dasar. Ini besaran standar gabungan dari. Bisa juga volume. Volume itu juga besaran dasar, besaran standar. Apa satuannya? Meter kali meter kali meter. Atau M pangkat 3. Kembali lagi, besaran dasar. Terus apalagi gaya? Apa gaya? Rumusnya adalah MA. Jadi, massa dikali percepatan. Massa itu kilogram, percepatan adalah M S pangkat 2. Jadi satuannya apa? Kilogram M S minus 2. Ya, sama. Nah, itu jadi besaran dasar merupakan besaran standar itu merupakan besaran dasar atau gabungan daripada besaran dasar. Seperti ini. Dan lainnya bisa diturunkan. Nah, sekarang definisi meter. Apa sih itu meter? 1 meter itu harus disepakati secara internasional. Tadi saya katakan bahwa di Indonesia, di Prancis, di Inggris, di Papua, di pelosok itu harus sama. Nah, 1 meter itu definisikan adalah, ini yang paling teliti adalah panjang yang sama dengan 1650,763,73 kali panjang gelombang dalam ruang hampa dari radiasi sinar yang timbul akibat perubahan tingkat energi antar atom 2p10 dan 5d5 dari atom kripton. Jadi ini sudah atom. Nah, ini adalah standar 1 meter. 1 meter segitu. Nah, tapi pada hakikatnya pengukuran tidak dilakukan secara langsung dengan standar meter itu tadi, panjang gelombang tadi, melainkan dengan alat ukur pembanding. Apa itu pembanding tadi? Ya, meteran. Kalau Anda ke pasar, ada meteran untuk beli bahan, kan gini, dari kayu ya, beli kain ya, ada meteran seperti itu. Atau ada juga yang kayak pita ya, gini, tukang jahit, itu juga meter. Nah, yang dipakai yang ini. Tapi ini harus kita pastikan yang di tukang jahit, yang di pasar, itu harus dipastikan bahwa itu harus tetap 1 meter. Caranya bagaimana? Harus dikalibrasi. Apa itu kalibrasi? Dicek ulang. Benar nggak alat ukur yang di tukang jahit? Benar nggak alat ukur yang di pasar? Itu masih 1 meter. Nah, ada tugasnya. Tugas dinas dari apa? Dinas apa? Departemen Perindustrian ya. Departemen Perindustrian. Misalnya apa? Kabupaten Garut. Nah,
nih dinas ini harus ngecek ke mana tukang jahit di Garut, misalnya di mana, di Pamongpek, di Wanaraja dan seterusnya. Di dinas ini harus ngecek dengan alat kalibrasi. Pertanyaannya adalah, nah ini alat ini juga harus dikalibrasi nih. Yang ngecek ini tadi, ini harus dicek di tingkat provinsi. Misalnya Jawa Barat, Bandung. Jadi provinsi mengkalibrasi kabupaten nanti ngecek ke kecamatan. Pertanyaan berikutnya, yang di provinsi juga ini alat ukurnya harus dikalibrasi oleh apa? Oleh tingkat nasional Jakarta. Nah, pertanyaan berikutnya, Jakarta ini harus dikalibrasi juga. Dia dari mana ya? Tadi standar meter di Prancis. Jadi bertingkat. Ini namanya adalah rantai kalibrasi. Oke, itu definisi meter. Terus kemudian ada jenis cara pengukuran. Biasanya kita mengukur linear, ya panjang ya. Kemiringan, biasanya kita juga mengukur kemiringan. Kedataran, misalnya si tukang batu ya, tukang keramik, mau lihat apakah keramiknya sudah datar, ya biasa dipakai mengukur kedataran itu pakai selang, pakai air ya. Ada profil, ulir biasanya ulir dari baut. Ada roda gigi, penyetelan posisi dan kekasaran permukaan. Nah, ini semua yang biasa diukur. Jadi mengukur itu bukan cuma panjang aja, sudut diukur, kedataran diukur, profil diukur, ulir diukur, roda gigi diukur dan seterusnya. Nah, itu yang bisa diukur. Terus kemudian jenis-jenis dan cara pengukuran. Ada pengukuran langsung, ada alat ukur langsung, ada alat ukur pembanding, ada alat ukur standar, ada alat ukur batas, dan ada alat ukur bantu. Nanti akan saya jelaskan. Macam-macam pengukuran. Ada 4 cara pengukuran. Ada pengukuran langsung. Pengukuran langsung itu apa? Dengan menggunakan alat ukur yang mana hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala yang telah dikalibrasi yang terdapat pada alat ukur tersebut. Seperti contohnya yang ini. Ini pengukuran langsung. Jadi pengukuran ini menggunakan mikrometer. Anda pakai misalnya mistar seperti ini. Ini pengukuran langsung. Kenapa? Hasilnya langsung bisa dibaca di alat ukurnya. Itu namanya apa? Pengukuran langsung. Jadi pengukuran langsung adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur, misalnya dengan mistar ini, yang dimana hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala, ini udah skalanya langsung dibaca, yang telah dikalibrasi dan terdapat pada alat ukur tersebut. Selain ada pengukuran langsung, ada juga pengukuran tidak langsung. Apa itu pengukuran tidak langsung? Pengukuran yang dilaksanakan dengan memakai alat ukur dari jenis, jadi kita menggunakan 3 jenis alat ukur. Ada alat ukur standar, ada alat ukur pembanding, dan ada alat ukur bantu. Jadi, kalau pengukuran tidak langsung menggunakan 3 ya. Menggunakan 3 alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur standar, alat ukur standar, alat ukur pembanding, dan alat ukur pembantu. Cuman bantu. Jadi pengukuran secara tidak langsung ini menggunakan 3 alat ukur. Kenapa banyak ya? Karena memang biasanya kalau pengukuran secara tidak langsung kita perlu ketelitian yang sangat tinggi. Misalnya apa? 3 angka di belakang koma, 4 angka di belakang koma. Itu harus menggunakan pengukuran secara tidak langsung. Butuh proses. Kayak gimana?
Seperti ini contohnya. Seperti yang ini. Maaf yang ini. Ini ada alat ukur standar. Namanya kaliber batas. Kaliber induk tinggi. Maaf, ini kaliber induk tinggi. Alat ukur standarnya. Ada alat ukur pembantunya, itu ada komparator. Dan ada alat ukur pembantunya. Ya cuma megang aja sebenarnya. Mekanismenya seperti apa? Nah, mekanismenya tidak langsung seperti ini. Ini ada alat ukur standar. Ini namanya, misalnya ini kaliber induk tinggi ya. Ini yang ini. Ini sangat-sangat presisi. Terus kemudian, ini ada benda kita. Ini yang mau diukur. Misalnya ini berapa sih tingginya? Ini spesimennya ya. Spesimen yang mau diukur. Terus kemudian, ini ada alat ukur langsung, ada alat ukur pembanding. Ini kayak ada jarumnya ya. Ini alat ukur standar. Terus kemudian ada alat ukur bantu. Ada alat ukur bantu. Ini cuma memegang doang, memegang aja. Ini alat ukur bantu. Nah, mekanismenya seperti apa? Misalnya, ini setelah diukur pakai mistar, misalnya kita dapatkan, atau pakai mikrometer, hasilnya adalah 3,695. Oke, bawa ke sini. Set, ya. Setelah itu, kita set 0. Ya, set 0. Terus kemudian, ini dibawa ke sini, ke alat ukur standar, dibawa ke sini. Misalnya 3,695 ya. Setelah dibawa ke sini, jarumnya bergerak. Misalnya bergerak ke angka 3. Hasil pengukurannya adalah 3,692 kurang 3. Jadi sebenarnya ini ada mekanisme untuk meyakinkan bahwa ini sudah sangat teliti. Jadi ada proses ya. Di sini terus ini awalnya, terus kemudian diset ke alat ukur standar. Setelah diset ke alat ukur standar, bergerak misalnya -3. Maka didapatkan hasil pengukuran sebenarnya ada 3,692. Artinya apa? Pengukurannya lebih teliti. Itu adalah pengukuran secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga, pengukuran dengan kaliber batas. Apa itu? Adalah pengukuran yang tidak menentukan ukuran suatu dimensi dengan pasti, melainkan hanya menunjukkan apakah dimensi tersebut terletak di dalam atau di luar daerah toleransi. Jadi, ini biasanya dilakukan di pabrik-pabrik ya. Jadi, kita mengukur bukan hasil pengukuran yang didapatkan, misalnya angka, tapi kita pingin apakah ukuran hasil pengukuran itu masuk di luar atau di dalam toleransi. Misalnya nih, produk kita mau memproduksi, pabrik kita mau memproduksi seperti ini produknya. Ini diameter ini disyaratkan misalnya ya 12,00 plus minus 12 atau 15. Artinya apa? Artinya lubang ini diterima kalau berapa diameternya? Antara 11,85 sampai dengan 12,15 misalnya milimeter. Di luar itu cacat, nggak diterima. Jadi yang diterima. Nah, kalau misalnya kita mau memproduksi ini 10.000 buah per hari, kalau kita ukur satu-satu kan lama. Misalnya yang pertama, ini 12,3, bagus. Ini 12,5, bagus. Ini 12,3, jelek.
Artinya apa? Kalau Anda mengukur 10.000, berapa lama Anda butuh untuk mengukur satu-satu? Makanya diciptakanlah namanya kaliber. Kaliber. Nah, misalnya dibuat kaliber begini. Cara kerjanya adalah, ini harus masuk, go. Nah, ini no go, ini nggak boleh masuk nih. Jadi dimasukin ke sini, masuk. Jadi syarat produk ini diterima, kalau go-nya masuk, no go-nya tidak masuk. Jadi gimana? Ya kita buat kaliber di mana ukurannya ini 11,85 dan ini 12,15 atau 12,16. Ya. Jadi pengukuran cuma cepat aja. Kalau ini masuk, ini nggak masuk, bagus. Ini masuk, oh kegedean, cacat, atau nggak diterima. Ini nggak masuk, oh kekecilan, nggak diterima juga. Nah, ini adalah mekanisme atau alat ukur kaliber batas. Jadi pengukuran yang tidak menentukan ukuran suatu benda, tapi melainkan hanya menunjukkan apakah dimensi tersebut terletak di dalam atau di luar daerah toleransi. Ini cepat, pengukuran secara cepat biasanya digunakan di pabrik. Yang terakhir adalah pengukuran dengan membandingkan dengan bentuk standar. Bentuk suatu produk dapat dibandingkan dengan suatu bentuk standar pada layar dari alat ukur proyeksi. Misalnya ini biasanya kasusnya adalah kalau spesimen atau benda yang mau diukur sangat kecil. Misalnya apa? Misalnya roda gigi jam tangan. Anda pernah lihat roda gigi jam tangan? Sangat kecil. Makanya dia diproyeksikan. Misalnya roda gigi jam tangan. Nah, kalau dia diproyeksikan atau apa sih namanya? Proyeksikan ke layar proyeksi, roda gigi jadi besar. Pembahasannya misalnya seperti ini. Ini roda gigi ya, saya buat. Ini bulat, nah nanti bulatnya. Ini bulat ya. Ya lambang KMTI lah. Ini roda gigi. Tapi karena roda gigi yang di jam tangan kecil, ini harus diperbesar ke layar. Nah, setelah kita perbesar, kita punya bentuk. Misalnya ini, bentuk standar. Nih, yang warna biru. Dicocokkan aja, kita punya pola yang biru ini. Nah, caranya adalah kalau pola ini yang warna biru ini kita masukkan ke sini dan tidak ada celah, berarti roda gigi ini bagus. Jadi ini diangkat lagi ke sini. Kalau ini masuk semua, berarti bagus. Tapi kalau misalnya dimasukkan ke sini, tapi hasilnya seperti ini ada celah, maka roda gigi ini jelek. Jadi caranya adalah pengukuran yang membandingkan saja, masukin. Kalau dia nggak rapat, ada celah di sini, berarti ini produk gagal, atau ada kesalahan di sini, atau produknya tidak bagus. Jadi kalau mau bagus ya semuanya harus masuk dengan pola ini, kan polanya harus sama. Jadi membandingkan dengan bentuk standar yang ini. Tentunya tadi roda giginya kecil kan, terus kita proyeksikan jadi besar, terus kita lihat di layar aja. Nah, mungkin itu adalah kuliah pertama kita atau kuliah kedua ya. Tadi dari alat ukur pengukuran, 7 besaran dasar secara internasional, besaran dasar dan besaran standar, definisi 1 meter, jenis-jenis cara pengukuran, macam-macam pengukuran, ada 4. Dan yang terakhir ini adalah alat ukur dapat diklasifikasikan menurut prinsip kerjanya ada beberapa. Ada yang mekanis dia mesin, ada yang elektrik, ada optis, ada hidrolis, pneumatis, dan kombinasi dari kelima. Ya mungkin itu saja
pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimanca.